wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Septiani dari Prodi Sarjana Terapat Kebidanan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang gastrointestinal pada trimester 1, 2, dan 3. Nah, apa sih itu gastrointestinal? Sistem gastrointestinal berpengaruh dalam beberapa hal karena kehamilan. Tingginya kadar progesteron mengganggu keseimbangan cairan dalam tubuh, meningkatkan kolesterol, dan meningkatkan kontraksi otot-otot polos. Trimester 1, pada bulan-bulan awal kehamilan, 1/3 dari wanita hamil mengalami mual dan muntah. Sebagaimana kehamilan, berlanjut penurunan asam lambung, melambatkan pengosongan, dan menyebabkan kembung. Menurunnya gerakan peristaltik tidak saja menyebabkan mual, tetapi kontrapsi karena lebih banyak feses terdapat dalam usus. Lebih banyak air diserap, maka semakin keras jadinya. Konstipasi juga disebabkan oleh tekanan uterus pada usus bagian bawah pada masa awal kehamilan dan kembali pada masa kehamilan. Pembesaran uterus meliputi peregangan dan penebalan sel-sel otot, sementara produksi meiosit yang baru sangat terbatas. Bersamaan dengan hal itu, terjadi akumulasi jaringan ikat dan elastik, terutama pada lapisan otot luar. Kerjasama tersebut akan meningkatkan kekuatan dinding uterus. Nah, pada awal kehamilan, penebalan distimulasi terutama oleh hormon estrogen dan sedikit oleh progesteron, akan tetapi setelah kehamilan 12 minggu, lebih penambahan ukuran uterus didominasi oleh desakan dari hasil konsepsi. Pada awal kehamilan, tuba Fallopi, ovarium, dan aspek fundus berada di bawah. Sementara pada akhir kehamilan akan berada di atas pertengahan uterus. Posisi plasenta juga mempengaruhi penebalan sel-sel otot uterus, di mana bagian uterus yang mengelilingi implantasi plasenta akan bertambah besar lebih cepat dibandingkan lainnya, sehingga akan menyebabkan uterus tidak rata. Trimester 2, yang pertama uterus. Bentuk uterus pada kehamilan 4 bulan berbentuk bulat, sedangkan pada akhir kehamilan berbentuk busur telur. Pada kehamilan 5 bulan, rahim teraba seperti berisi cairan ketuban dan dinding rahim terasa tipis. Posisi rahim antara lain yang pertama, pada 4 bulan kehamilan, rahim tetap berada pada rongga pelvis. Yang kedua, setelah itu, mulai memasuki rongga perut yang dalam pembesarannya dapat mencapai batas hati. Kemudian yang ketiga, rahim yang hamil biasanya mobilitasnya lebih mengisi rongga abdomen kanan atau kiri. Pada kehamilan 16 minggu, kafum uteris seluruhnya diisi oleh amion, di mana decidua capsularis dan decidua vera telah menjadi satu. Tinggi TFU terletak antara pertengahan simfisis pusat. Plasenta telah terbentuk seluruhnya. Pada kehamilan 20 minggu, TFU terletak 2-3 jari di bawah pusat. Pada kehamilan 24 minggu, TFU terletak setinggi pusat. Trimester 3, yang pertama uterus. Berat uterus naik secara luar biasa dari 30 gram sampai dengan 1000 gram pada akhir kehamilan 40 minggu. Pada kehamilan 28 minggu, TFU terletak 2-3 jari di atas pusat. Pada kehamilan 36 minggu, tinggi TFU 1 jari di bawah prosesus. Dan pada kehamilan 40 minggu, TFU berada 3 jari di bawah prosesus. Pada trimester 3, isthmus uteri lebih nyata menjadi corpus uteri dan berkembang menjadi segmen bawah uterus atau segmen bawah rahim. Payudara trimester 1. Payudara ibu akan membesar
dan tegang akibat hormon somatotropin. Estrogen dan progesteron akan tetapi belum mengeluarkan ASI. Estrogen menimbulkan hipertrofi sistem saluran, sedangkan progesteron menambahkan sel-sel asinus pada ibu. Pertumbuhan sel-sel asinus pula dapat menimbulkan perubahan dalam sel-sel, sehingga terjadi pembuatan kasein, lactoglobin dan lactoglobin. Dan dengan demikian, ibu dipersiapkan untuk laktasi. Trimester 2, kolesterol mulai muncul, warnanya bening ke kuning-kuningan. Pertumbuhan payudara pun lebih besar lagi karena dipengaruhi oleh kelenjar ibu dan berakhir pada usia kehamilan 20 minggu. Trimester 3, ibu semakin tegang dan membesar sebagai persiapan untuk laktasi akibat pengaruh somatotropin, estrogen, dan progesteron. Pada payudara wanita terdapat striae karena adanya peregangan lapisan kulit. Hal ini terjadi pada 50% wanita hamil selama trimester 3 pula ini. Sebagian wanita mengeluarkan kolesterol secara periodik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.